Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuansa Islami, dan salam sejahtera untuk kita semua yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Syam atau yang sekarang disebut dengan Palestina dulunya menjadi tujuan niaga orang-orang Quraisy. Selain itu, Palestina juga dikenal dengan sebutan negeri para Anbiya. Mengapa demikian? Sebab sepanjang sejarah hanya Palestina lah satu-satunya daerah yang pernah disinggahi oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palestina adalah tanah yang suci dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya. Artinya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Akan tetapi mungkin memang demikianlah letak keberkahannya, yaitu berkah sekaligus ujian bagi penduduk Palestina sejak puluhan tahun lalu. Namun ganjaran di akhirat kelak tentu akan sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa saja para nabi yang pernah tinggal atau singgah di Palestina? Berikut ini adalah 10 nabi yang pernah tinggal di Palestina. 1. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mendapat julukan bapa dari para nabi. Mukjizat dan ujian mengiringi Nabi Ibrahim selama masa hidupnya. Ujian hidup Nabi Ibrahim justru membawanya lebih dekat dengan Sang Pencipta. Perayaan Idul Adha dalam Islam adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Nabi. Nabi Ibrahim ternyata juga menghabiskan banyak waktu di Palestina bersama keluarganya. Inilah mengapa makam Nabi Ibrahim berada di Masjid Al-Halil, Hebron, tepi barat, di samping makam istrinya, Sarah. Tak jauh di sebelah barat Hebron terdapat pohon Oak of Ibrahim, yang merupakan situs legendaris tempat Nabi Ibrahim memasang tendanya selama di Palestina. Pohon ini diperkirakan berusia 5.000 tahun. 2. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi penutup akhir zaman ini juga pernah singgah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ketika melakukan perjalanan Isra Miraj. Masjidil Aqsa yang dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berada di kawasan kota Yerusalem. Masjid ini merupakan bangunan suci dalam Islam ketiga setelah Makkah dan Madinah. Masjidil Aqsa merupakan situs sejarah yang menjadi bukti perjalanan spiritual Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengimami sholat para nabi di masjid tersebut. Inilah mengapa Baitul Maqdis memiliki arti sejarah penting dan berharga bagi umat Islam di seluruh dunia. 3. Nabi Sulaiman alaihi salam. Putra Nabi Daud alaihi salam ini memang lahir di Yerusalem. Allah memberkahi Nabi Sulaiman dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Nabi Sulaiman memerintah Palestina selama 30 tahun. Dengan mukjizat yang dimilikinya, Nabi Sulaiman memerintah para jin untuk memperbaiki Masjidil Aqsa di Yerusalem. Jika memasuki kompleks Masjidil Aqsa, kamu akan menjumpai makam Nabi Sulaiman yang dikatakan sebagai tempat di mana ia meninggal dunia sambil memegang tongkatnya. 4. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam ternyata juga merupakan nabi yang lahir di Yerusalem. Ia adalah putra kesayangan Nabi Yakub alaihi salam. Di Palestina bisa ditemukan situs Jub Yusuf, tepatnya di Galilea, yang diyakini sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalamnya oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf diperkirakan menjadi nabi terakhir yang dimakamkan di Masjid Ibrahimi di Hebron, tepi barat. 5. Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam merupakan putra Nabi Ishak alaihi salam yang lahir di Palestina. Nabi Yakub menyebarkan agama tauhid kepada para pengikutnya meneruskan jejak sang ayah dan kakeknya. Ketika dewasa, Nabi Yakub bepergian ke utara Irak, lalu kembali ke Palestina, hingga akhirnya menetap di Mesir sampai beliau meninggal dunia. Namun demikian, beliau dimakamkan di Hebron, Palestina bersama makam sang ayah. Makamnya berada di dalam Masjid Ibrahimi bersama dengan makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan putranya, Nabi Yusuf. 6. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam merupakan keponakan laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut mendapatkan tugas untuk berdakwah kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Diyakini kaum tersebut dulunya tinggal di sebuah tempat disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang berlokasi antara tepi barat dan Yordania. Makam Nabi Lut berada di kota Palestina, bagian selatan Hebron, tepi barat. 7. Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak merupakan putra kedua Nabi Ibrahim alaihi salam.
beliau dilahirkan di Palestina dan melanjutkan dakwah sang ayah untuk menyebarkan pesan tauhid kepada penduduk bumi. Makamnya berada di Masjid Ibrahimi di perbukitan Hebron dan dianggap sebagai situs paling religius dalam Islam. 8. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu Allah berupa kitab Taurat untuk umatnya, Bani Israel. Khalifah Salahuddin Alayubi pernah bermimpi bahwa Nabi Musa dimakamkan di selatan Jericho, tepi barat, Palestina. Kemudian dibangun masjid di lokasi tersebut untuk menghormati Nabi Musa. Lokasi masjid tersebut termasuk salah satu kompleks arsitektur religius paling besar di Palestina. 9. Nabi Isa alaihi salam. Sebagian besar cendekiawan menyebutkan Nabi Isa alaihi salam lahir di Bethlehem, tepi barat, dan menghabiskan masa hidupnya di Palestina menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, salah satunya bisa menghidupkan orang mati. Ilmuwan memprediksi bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di tempat kelahiran Nabi Isa. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik pohon palem, di mana ibunya, Siti Maryam, merintih kesakitan selama melahirkan Nabi Isa. Sementara Bukit Zaitun di Yerusalem disebut sebagai situs di mana Nabi Isa diangkat ke langit. 10. Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud pernah tinggal di Palestina bahwa menjadi pemimpin di sana selama 40 tahun, yaitu 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. Beliau dikenal memiliki kebijaksanaan, kekuatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pemerintahannya berperan penting dalam pembentukan arsitektur keagamaan di Yerusalem. Itulah kisah para nabi yang pernah tinggal di Palestina. Dengan demikian sudah jelas bahwa bumi Palestina merupakan bumi yang diberkahi Allah dan menyimpan sejarah penting dan berharga bagi umat Islam.